Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Profesor Ganefri PhD selaku Rektor Universitas Negeri Padang. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Anda Yeni Rosimelia MHD PhD selaku Direktur Pascasarjana. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc selaku Koordinator Program Studi. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Indang Dewata MSc CAAE selaku Wakil Direktur 1 Pascasarjana yang juga sebagai tim penguji. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ali Amran MPD MI PhD selaku promotor. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Lutfi MS selaku ko-promotor. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Elizar MPD selaku ko-promotor. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Eri Berlian MS selaku penguji. Berikut Ibu Profesor Dr. Safni MS sebagai penguji eksternal. Baiklah, izinkan saya membacakan presentasi dari disertasi saya yang berjudul Model Gadget Project Based Learning di PJBL Integrated Contextual Teaching and Learning atau ICTL untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Adapun latar belakang penelitian ini adalah di mana proses pembelajaran pada satuan pendidikan seharusnya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah pengembangan model GPJBL, ICTL untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik SMA? Yang kedua, bagaimanakah validitas dan praktikalitas serta keefektifan model GPJBL, ICTL untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik di SMA? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah pengembangan model GPJBL, ICTL untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik di SMA. Yang kedua, menentukan tingkat validitas dan praktikalitas serta keefektifan pengembangan model GPJBL, ICTL untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik di SMA. Untuk spesifik produk yang diharapkan di sini ada 3. Yang pertama, buku model pembelajaran GPJBL, ICTL. Yang kedua, pedoman kerja pendidik. Yang ketiga, pedoman kerja peserta didik. Pentingnya penelitian ini adalah yaitu untuk mengaktifkan dan mengkreatifkan serta memaksimalkan hasil belajar dari peserta didik. Asumsi dan batasan penelitian. Untuk asumsi yang pertama, permasalahan diharapkan dapat diselesaikan dan pendidik akan melaksanakan proses pembelajaran dengan efektif. Yang kedua, peserta didik akan termotivasi meningkatkan kompetensinya dalam materi pembelajaran bila mereka terlibat secara utuh dan dapat menemukan materi yang dipelajari serta menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata untuk diterapkan dalam kehidupan mereka.
Sedangkan yang ketiga adalah peserta didik akan menjadi kreatif dalam melakukan pembelajaran bila kita memberikan kesempatan untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri. Sedangkan batasan masalahnya adalah penelitian ini dibatasi hanya dapat pada pengembangan model GPJBL ICTL untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik di SMA. Definisi operasional yang pertama tentang pengembangan penelitian pengembangan, kemudian model gadget project based learning atau GPJBL, berikut contextual teaching and learning atau CTL, dan melahirkan model gadget project based learning GPJBL, integrated contextual teaching and learning ICTL. Kajian teori yang kita berikan di sini yang pertama model pembelajaran, kemudian pembelajaran yang kimia, PJBL, ICTL, IPJBL, ICTL, dan keterampilan proses sains atau KPS. Berikut perbedaan tahap dari PJBL yang ada dan CTL yang ada, yang ini ya dimodifikasi untuk model GPJBL ICTL, yaitu tahapan ahli dari PJBL Lukas, CDP Doppel, PJBL STEM Labor Peras, CTL. Sehingga melahirkan GPJBL ICTL menjadi 6 tahapan. Penelitian ini adalah R&D dengan model Bloom, di mana penelitian pertama yaitu penelitian pendahuluan, yang kedua fase pengembangan atau prototipe, yang ketiga fase penilaian. Sedangkan teknik analisa datanya, analisis pendahuluannya itu berupa teknik deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan validitas diperoleh dari para ahli experience judgment yang memberikan masukan-masukan dalam rangka perbaikan mode pembelajaran yang dikembangkan beserta perangkatnya. Aktivitas diperoleh dari analisis lembar observasi aktivitas peserta didik dan analisis data hasil tes. Praktikalitas diperoleh dari angkat respon experience peserta pendidik dan tenaga ahli atau praktisi. Hasil preliminary research yang pertama berupa hasil analisis rasional pengembangan model GPJBL ICTL yang berupa landasan berpikir, landasan filosofi, dan landasan psikologi. Yang kedua itu hasil analisis karakteristik peserta didik dan analisis kurikulum. Dan ini adalah hasil desain prototipe yang berupa komponen model pembelajaran menurut Just dan Wills. Hasil evaluasi formatif yang pertama tentang buku model, buku peserta didik dan buku pendidik yang awalnya dibuat dalam bentuk cover yang sama. Sedangkan hasil self-evaluation terhadap prototipe yang pertama, aspek penilaian berupa kebahasaan, di mana sebelum direvisi, penulisan bahasa asing belum dimiringkan, masih banyak kata dan kalimat yang kurang efektif serta penempatan tanda baca yang salah. Selain itu juga ditemukan penulisan yang belum sesuai dengan EYD yang benar serta adanya kesalahan dalam pengetikan. Setelah direvisi, penulisan bahasa asing sudah dimiringkan, kata-kata dan kalimat yang kurang efektif sudah diperbaiki. Demikian juga halnya dengan penempatan tanda baca. Setelah itu penulisan kalimat dalam buku model sudah disesuaikan dengan EYD yang disempurnakan dan kesalahan dalam pengetikan sudah direvisi. Sedangkan kelayakan isi, sebelum direvisi, bentuk kegiatan pada Simtak model belum menggambarkan kegiatan GPJBL ICTL secara jelas. Perbedaan antara
sintak yang ada dengan sintak yang dikembangkan belum terlihat jelas. Sedangkan setelah direvisi, kegiatan pada sintak model sudah diperbaiki untuk lebih menggambarkan kegiatan sesuai dengan IPJBL ICTL. Sintak yang ada dengan sintak yang baru sudah diperjelas. Kegrafikaan, sebelum direvisi tampilan cover belum menarik, sama dari ketiga produk, sedangkan setelah direvisi tampilan cover sudah direvisi oleh ahli sains. Sedangkan hasil evaluasi prototip 2 yaitu hasil validasi penilaian experience terhadap produk buku model yang dimana terdiri atas 7 aspek penilaian, di mana rata-rata skornya adalah 4,48 yang dikatakan berkategori sangat valid. Sedangkan hasil validasi penilaian experience terhadap buku pendidik yang dimana terdiri atas aspek 9 aspek penilaian, di mana rata-rata diperoleh adalah 4,48 yang dikategorikan sangat valid. Hasil validasi penilaian experience terhadap buku peserta didik yang terdiri atas 4 buah aspek penilaian, di mana rata-rata yang diperoleh adalah 4,62 yang berkategori sangat valid. Ini adalah perubahan desain cover ketiga buku yang di awalnya kita buat sama, kemudian berdasarkan masukan kita bedakan ketiga buku tersebut. Hasil analisis angket respon peserta didik untuk 3 orang peserta didik dari 13 aspek penilaian diperoleh rata-rata penilaian yaitu 80,51 yang berkategori sangat praktis. Sedangkan hasil analisis angket respon peserta didik atau small group yang terdiri dari 6 orang peserta didik dan 13 aspek penilaian diperoleh rata-rata 90,26 yang dikategorikan sangat praktis. Sedangkan hasil penilaian angket respon peserta didik terhadap kepraktisan model GPJBL ICTL experience di mana terdiri atas 12 pernyataan di mana diperoleh rata-rata 87,5 yang dikategorikan sangat praktis. Sedangkan hasil penilaian angket respon peserta didik terhadap kepraktisan model GPJBL ICTL oleh pendidik di mana terdapat 12 pernyataan dan diperoleh rata-rata 84,4 yang berkategori sangat praktis. Sedangkan hasil penilaian angket respon experience terhadap kepraktisan PKP model GPJBL ICTL yang terdiri atas 18 pernyataan dan memperoleh rata-rata 86,5 yang berkategori sangat praktis. Hasil penilaian angket respon peserta didik terhadap kepraktisan PKP model GPJBL ICTL yang terdiri atas 18 pernyataan diperoleh rata-rata 86,5 yang berkategori sangat praktis. Sedangkan hasil penilaian terhadap kepraktisan PKP model GPJBL oleh experience yang terdiri dari 5 indikator diperoleh rata-rata 89,0 yang berkategori sangat praktis. Sedangkan penilaian terhadap kepraktisan PKPD model JBL ICTL oleh pendidik kimia yang terdiri atas 5 indikator, rata-rata yang diperoleh adalah 86,5 yang berkategori sangat praktis. Sedangkan uji efektivitas yaitu berdasarkan rata-rata nilai KPS peserta didik, di mana indikator KPS di sini ada 8 buah dan memperoleh nilai rata-rata 81,9. Ini adalah deskripsi data dari hasil pretest dan posttest, di mana pretestnya 61,53 dan posttestnya adalah 77,28. Sedangkan data hasil belajar peserta didik, di sini kita lihat kelas kontrol yaitu 62,65, sedangkan kelas eksperimen itu 77,22.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, telah dihasilkan model GPJBL, ICTL melalui model pengembangan Bloom yang dapat meningkatkan keterampilan proses peserta didik di SMA. Hasil ini dapat dilihat dalam bahwa terdapat peningkatan keterampilan proses sains peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model GPJBL, ICTR setelah mengikuti tes pre-test dan sesudah mengikuti tes atau post-test. Yang kedua, model GPJBL, ICTR yang sudah memenuhi kriteria validitas, praktikitas, dan efektivitas. Yang pertama, yang A, validitas model ditinjau dari beberapa aspek, yakni aspek isi, komponen, dan prinsip serta karakteristik pengembang model. Sedangkan untuk struktur model ditinjau dari organisasi format dan bahasa yang digunakan. Untuk hasil validasi buku pedoman kerja pendidik dan buku pedoman kerja peserta didik ditinjau dari aspek kegrafikaan, kebahasaan, pembelajaran, dan konten. Yang B, praktikalitas model GPJBL beserta buku pendidik dan buku peserta didik, prototipe model GPJBL beserta buku pedoman kerja pendidik dan buku pedoman kerja pendidik peserta didik sudah praktis menurut observer pendidik dan peserta didik. Sedangkan efektivitas model GPJBL ditinjau dari peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran kimia, terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik antara sebelum menggunakan model GPJBL dan ICTL dan sudah menggunakan model GPJBL ICTL. Implikasinya, pola GPJBL, ICTL dikembangkan sesuai dengan harapan dari kurikulum 2013, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan berbasis pendekatan sains. Sedangkan saran yang pertama kepada para pendidik, di mana supaya menggunakan model pembelajaran GPJBL, ICTL sebagai alternatif dalam mengelola pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Yang kedua, materi yang dipilih sebagai model GPJBL yang dikembangkan ini adalah Pologit. Oleh karena itu, bagi pendidik yang ingin menerapkan pada materi kimia yang lainnya, perlu atau bisa mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dengan memperhatikan karakteristik materi pembelajaran dan komponen-komponen dari model GPJBL ICTL. Sedangkan untuk Kepala Dinas Pendidikan dan MGMP Kimia, yaitu dapat disarankan untuk mengimplementasikan model GPJBL ICTL secara horizontal pada semua sekolah menengah atas. Sedangkan bagi peneliti sendiri, sebagai peneliti, disadari bahwa pengembang model ini memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dan bagi peneliti selanjutnya, agar lebih mengembangkan keterbatasan pengembangan model ini, sehingga menjadi lebih sesuai dengan tuntutan setiap pembelajaran. Baiklah, alhamdulillah itulah presentasi disertasi saya yang dapat saya sampaikan pada saya ini. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.